Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Lounge with IC dan masih membahas seputar kasus penipuan di sektor perbankan dan keuangan. Ya, Anda bisa menelpon di 02151555111. Ya Pak, tadi saya tanya, jadi kalau diminta kita lebih cepat untuk mengganti dengan metode CHIPS ya, sekarang sudah mulai yang baru, tapi kalau yang lama masih dikasih waktu sampai 2021, tapi katanya tadi mau dipercepat. Tapi apakah metode ini memang sudah aman atau sebenarnya kita harus ganti metode yang baru lagi gitu Pak? Karena investasinya mahal loh Pak. Ya, memang kita lihat kalau kita lihat pola dari teknologi sebetulnya. Untuk loncatan teknologi, dulu mungkin kita butuh ketika zaman dari misalkan TV tabung, kemudian ke TV yang LED itu, loncatannya lama. Tetapi kemudian semakin ke sini, berkembangan, loncatannya semakin cepat. Setahun udah berubah ya Pak? Sudah berubah. Nah ini yang harus kita antisipasi dan sebagai regulator, ya kita harus memperhatikan ini gitu. Walaupun kita akan turun sebagai kebijakan, tapi memang kita harus memahami tren teknologinya seperti apa gitu kan. Saat ini mungkin kita bicara chip, masih skimmer yang ada, yang banyak itu adalah untuk yang magnetic strip, jadi memang digesek. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian kan sebetulnya cara membacanya sama gitu kan. Ketika kita menggunakan chip itu kan juga tinggal kita tempelkan gitu kan, terus kemudian dia melakukan feedback berdasarkan elektromagnetik itu ya bisa juga terbaca gitu. Tapi tentunya kita bisa itu tadi nggak cuma sepenuhnya kita bergantung teknologi. Ada yang nggak bisa kita tutup dengan teknologi, kita tutup dengan prosedural, dengan regulasi gitu kan, seperti itu gitu kan, yang kemudian sehingga misalkan gitu kan ketika melakukan penempelan gitu kan, ya memang dibuat regulasinya seperti apa sehingga orang tidak bisa melakukan tapping di tengah dan yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat kan investasi di sektor keuangan itu kan cukup mahal Pak. Nah ini kalau tidak mengantisipasi kan artinya investasi mahal-mahal tapi kejahatannya sama dong nanti saya pikir harusnya kita mengantisipasi ya. Dalam artian kita perlu duduk bicara bareng gitu antara teman-teman di kebijakan pelaku dengan teman-teman yang memang melihat tren teknologi akan ini kemana, gitu, ya? akan kemana gitu. Ya Bu Tito ini salah satu yang sekarang di salah satu fintech gitu ya, dan bukan hanya fintech tapi di Gojek gitu ya. Nah Bu Tito mungkin kalau pelaku-pelaku sekarang kan non perbankan ya, itu sekarang udah arahnya teknologinya kemana sih sehingga mereka tuh sudah bisa mengantisipasi, misalnya nanti kan ada namanya GoPay, kemudian sekarang juga ada GoFood dan lain-lain, itu kan juga kan menggunakan keuangan juga di dalamnya kan Bu. Nah ini apa yang digunakan teknologinya sehingga mereka sudah antisipasi jangan sampai kejadian kayak bank. Ya, walaupun bagaimana memang betul-betul namanya juga fintech, jadi menggunakan teknologi seluruhnya. Di dalam transaksi itu menggunakan QR code dan sekarang juga sudah dapat izin itu seluruhnya harus menempuh perizinan dari regulator yaitu Bank Indonesia. Dan tentu saja walaupun bagaimana tidak bisa berdiam diri untuk tetap waspada terhadap apa simpul-simpul kerawanan, salah satunya teknologi itu. Jadi dikumpulkan itu kalau ada kegagalan-kegagalan untuk bagaimana mengatasinya. Jadi memang walaupun ini kalangan milenial, tetapi waspada juga bahwa itu adalah salah satu simpul kerawanan yang terus diadres dan diwaspadai. Nah saat ini kan cukup banyak sekarang kalau saya lihat masyarakat yang menjadi membernya gitu ya. Apa kejahatan yang sudah mulai terlihat di sistem fintech itu Bu? Sejauh ini modelnya paling nggak modelnya supaya tahu. Ya apa bukan pengguna yang sesungguhnya itu ya, masih agak tradisional, itu konvensionalnya tuh bukan pemilik yang sesungguhnya itu atau digunakan oleh yang lain. Itu juga memang perlu diwaspadai oleh si yang pemilik handphone kita. Jadi sekarang tadi disebutkan Pak Mirdad bahwa akan beralih ke handphone. Nah, handphone itu kita lama-lama akan menjadi sesuatu yang kita juga harus hati-hati karena jadi berpindah segala sesuatunya kita menggunakan e-wallet untuk melakukan pembayaran. Itu kita menggunakan teknologi dari smartphone. Pak Mirdad, kan gini kalau kita lihat
tadi ada perubahan yang signifikan ya dari teknologi yang berkembang terus-menerus, dan bank kan harus terus investasi gitu dalam jumlah yang sangat besar ya. Nah, kalau kita lihat tadi model yang ke depan ini, saya lihat ada data menunjukkan ITM tuh sekarang semakin menurun dalam bertransaksi, tapi yang meningkat tuh sekarang phone banking sebenarnya. Internet banking flat gitu kalau dilihat data secara nasional ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sudah ada behavior yang berubah dari masyarakat kita, dari mulai meninggalkan ITM sebagian dan pindah kepada phone banking. Nah, sejauh mana sekarang kalau kita lihat juga pengamanan di phone banking, karena tadi hampir sama, kalau ITM tuh kelihatan barangnya, kalau phone banking ini nggak kelihatan. Apalagi masyarakat kita tuh jarang melihat saldo gitu. Nanti kalau udah diambilnya gede, baru dia marah-marah sama banknya gitu. Ini gimana nih Mas Firda? Ya memang kalau kita lihat dari tren secara nasional, ATM itu jumlahnya kelihatan sudah berkurang karena ini infrastruktur yang cukup tradisional ya, dan saat ini perkembangan teknologi cukup pesat sehingga penggunaan phone banking juga semakin meningkat. Kalau saya lihat sih phone banking itu cukup aman, karena di saat nasabah ingin melakukan transaksi keuangan, mereka membutuhkan data ataupun juga kode pada saat mereka ingin masuk untuk melakukan deal keuangan, dan disitulah keamanannya sudah terjamin dan tersedia karena kode yang keluar dari phone banking itu temponya itu cukup singkat, sehingga kalau kodenya terlalu lama untuk keluar, suruh minta lagi, ini langsung expired, dan terus-menerus kondisinya seperti itu, sehingga dengan situasi yang kelihatannya cukup aman tersebut, tren phone banking menjadi meningkat karena memang keamanan juga sudah tersedia, kenyamanan pun didapat dari nasabah, dan penggunaan phone banking ini kan tidak hanya untuk kapasitas transaksi keuangan, tapi untuk kebutuhan mereka, macam-macam ya, investasi juga bisa. Investasi bisa, lalu juga kewajiban pembayaran juga mereka lakukan juga, transfer juga. Jadi dalam satu bundle mereka bisa melakukan apapun tanpa harus jauh-jauh pergi ke ATM. Iya, iya. Dan lebih aman, tidak dilihatin orang ya, karena kan katanya kalau ke ATM itu harus lihat dulu kiri kanan, ada yang mencurigakan tidak gitu kan. Level privasinya pun juga lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan ATM, apalagi kalau kebutuhan itu cukup mendesak, kita kan cukup takut juga kalau misalkan ingin menggunakan ATM malam-malam. Sementara kalau kita menggunakan phone banking, anytime kita bisa gunakan. Apalagi handphone ini kan tidur pun di sebelahnya ya, nggak jauh-jauh dari kita ya. Dibandingkan kalau ATM kan jauh dari kita gitu ya. Betul. Tren saat ini justru dari masyarakat kita bisa lihat penggunaan handphone itu level semua necessity-nya itu jadi meningkat. Sudah kebutuhan pokok ini, bukan lagi kebutuhan primer atau bukan sekunder lagi gitu ya, tapi udah primer gitu ya. Jadi sekarang itu orang cenderung resah kalau handphonenya tidak di sampingnya dibandingkan mereka misalkan ketinggalan contohnya dompet. Jadi memang handphone ini cukup krusial saat ini posisinya, dan disitulah kenapa kita melihat penggunaan phone banking itu ataupun juga online banking melalui smartphone itu cenderung meningkat. Iya, kalau internet banking kenapa ya? Kok kelihatannya flat? Orang lebih cenderung tidak terlalu suka dengan internet banking. Apa karena dia harus menggunakan token, kemudian juga mereka takut dihack daripada internetnya gitu? Kalau dari sisi internet banking, saya lihat sih sebenarnya hampir mirip dengan phone banking. Cuman simplifitas dari phone banking itu tidak simpel ya, tidak sederhana, tapi lebih complicated ya. Jadi penggunaan phone banking itu lebih simpel sebenarnya dibandingkan dengan internet banking. Internet banking itu sebenarnya cukup bagus kalau menurut saya, karena dalam satu layar bisa mengcover semuanya. Cuman kelihatannya tren masyarakat saat ini masih sekarang flat kayaknya datanya. Memang masih lebih nyaman menggunakan phone banking karena kalau dilihat dari fitur-fitur yang ada di internet banking, kelihatannya mereka malah tidak comfortable, sehingga mereka masih cenderung menggunakan phone banking. Cuman pelan-pelan seharusnya masyarakat beralih dari phone banking jadi internet banking ya. Karena memang manfaatnya kalau saya lihat sih jauh lebih banyak dibandingkan phone banking. Nah Pak, kalau phone banking sendiri sejauh mana memang ini sudah juga dilihat sebagai salah satu cara yang lebih aman dibandingkan yang langsung tadi dengan ITM gitu, ataukah memang ada juga kasus-kasus terkait dengan phone banking yang sudah mulai marak nih yang dilihat dari BSSN? Iya,
kasus kita melihat selalu ada. Cuman ketika kita membandingkan dua teknologi, tentunya teknologi dengan phone banking itu lebih baik daripada teknologi ATM. Dan kita mendorong ke sana. Memang kalau kita melihat data terakhir dari sebaran, ini kan kalau kita menggunakan phone banking, berarti kan kita harus terhubung dengan internet. Betul. Sebaran kita saat ini adalah 80% itu berada di Jawa dan Sumatera Jawa untuk dan pengguna Sumatera internet. terbesar, ya? Iya, terbesar. Okay. Sedangkan kalau kita mau tumbuh dengan baik, kita harus mendorong supaya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan itu semakin banyak semakin baik. Berarti itu kan baru sekitar di 40% kalau saya nggak salah gitu. Jadi masih harus 60% lagi yang beralih untuk menggunakan tadi tidak tunai tapi menggunakan jasa perbankan. Ini harus kita dorong, teknologinya kita sediakan gitu. Terus kemudian nanti kita edukasi supaya keamanannya tidak terkalahkan karena kenyamanan. Itu yang kita, sekarang masih perlu lagi masih ya, perlu karena masih perlu kita. Iya, ya Bu, itu kan kita pernah mengajarkan pada masyarakat mengenai literasi keuangan ya. Bahkan waktu itu OJK juga punya edukasi semacam orang di kelas bawah atau di level yang paling ujung pun diajarkan bagaimana menggunakan bank. Tapi itu kelihatannya hasilnya belum sebesar yang diharapkan oleh OJK sendiri pada saat itu gitu ya. Tapi memang nggak mudah untuk mempelajari mereka. Bahkan yang malah terjadi mereka tuh banyak ikut kasus-kasus penipuan ya kan. Baik bentuknya koperasi, baik itu bentuknya travel gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang malah dia kok edukasinya lebih bagusan dia ya daripada regulator yang benar gitu. Ini gimana nih Bu? Orang kita ini masih suka bunga yang tinggi gitu ya, janji-janji yang muluk-muluk dibandingkan realitas gitu. Nah, berarti kita nih edukasinya kan lebih bagaimana supaya jangan kalah edukasi sama yang menipu gitu, Bu. Gimana nih Bu itu? Ya, memang pemanfaatan medsos yang itu sebetulnya perlu lebih didorong karena itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat dan murah. Dan juga testimoni itu lebih digencarkan. Pengalaman-pengalaman yang kurang baik itu dibagikan kepada seluruh masyarakat sehingga mereka lebih mudah mencerna dibandingkan dengan hanya mendengarkan training atau pelatihan, itu cepat lupa kalau dibandingkan dengan gencarnya pihak-pihak yang. Tapi kemarin kasusnya testimoni malah ditangkap polisi yang testimoni karena ternyata membuat masyarakat lain jadi lebih takut gitu. Ini kan jadi dilema gitu ya. Di satu sisi dia ingin membagi masalah, tapi di satu sisi mungkin harus ada dari sisi keuangannya juga ya yang perlu mengedukasi kali ya Bu ya. Dia harus bersama-sama tentunya di backup bersama dengan lembaga keuangan. Dia tampil bersama lembaga keuangan yang membawa nasabahnya seperti itu, atau juga lebih bagus lagi kalau regulator turut memfasilitasi semua ini karena sifatnya nanti menjadi menjadi skalanya menjadi lebih nasional. Memang ini harus besar-besaran campaign seperti ini kalau kita ingin secepat mungkin financial inclusive itu bisa semakin tinggi. Nah di di sektor perbankan sekarang ini kan di dalam tidak mudah juga ya, kalau saya lihat ini bisa jadi reputasi risk atau resiko reputasi buat bank ya. Nah ada bank yang memang kalau jumlahnya sampai berapa tertentu udah bayar dulu lah, nanti kasusnya belakangan kita selesaikan gitu. Tapi ada yang bank ya nggak mau bayar, tunggu selesai dulu kasusnya. Ternyata itu menjadi masalah karena beramai-ramai mereka ngambil uangnya gitu. Ini kan jadi masalah juga nih. Gimana nih Mas Nudal? Gimana baiknya sih sebagai bank itu supaya dalam penyelesaian itu dia juga aman? Tapi kita harus break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afiliani di Economic Close with ISE, dan jangan lupa Anda kami tunggu untuk menelpon di 021 5155 111. Anda bisa bertanya tentang mungkin adanya penipuan-penipuan yang Anda pernah kena ataupun Anda punya pengalaman, juga bisa di-sharing dengan orang lain. Sesaat lagi.